Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan dua orang ibu-ibu hebat. Ini wirausaha yang juga mengelola bahan bakunya sama nih ya usahanya, yaitu dari ikan teri, tapi olahannya nanti jenisnya akan berbeda. Karena yang satu ini owner bawang goreng teri, yaitu ada Bude Neni ya, ada Bude Neni, dan satu lagi ini ada keripik teri. Ini ada suguhan unik keripik teri. Ini dari owner Rizano Food, ada Ibu Kiki atau lengkapnya Ibu Rifki Rozana SPD. Selamat pagi Bu Kiki dan juga Bude Neni, gimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Isya, baik. Selamat datang di Obrolan Pagi ya. Ini bersama dengan Ubo Rampe, produknya masing-masing gitu ya. Betul. Ini sama-sama dari teri. Ini ada keripik ikan teri dan juga ada bawang goreng teri. Pertama kali dulu saya ke Bu Kiki dulu nih. Siap. Pertama kali mulai di usaha kuliner ini sejak kapan sih? Kalau untuk keripik ikan teri itu kita mulai di tahun 2021. Jadi sebetulnya kalau bahan baku aslinya itu adalah ikan kapas yang dibelah yang lebar-lebar itu, Mbak. Jadi bukan teri yang kecil. Jadi yang kita olah dengan tepung beras, telur, bumbu rempah sehingga kita olah jadi keripik ikan teri gitu. Oh iya, 2021 ya? Iya. Sebelum itu memang sudah di usaha kuliner atau gimana? Sebelum itu saya memang ada konveksi dari 2010, kemudian di 2020 itu kita ada produksi kopi juga. Kemudian yang keju panggang itu di tahun 2023. Oh, yang terbaru berarti ya? Iya, betul. Oke, ini kan berarti kan variasi ya Ibu, ya produk yang Ibu usahakan macam-macam betul ya. Ada konveksi juga. Kemudian di 2021 mulai untuk usaha yang keripik ikan teri, yang tadi tuh bahannya sebenarnya bukan yang ikan teri kecil-kecil itu gitu ya. Idenya awalnya dari mana ya Bu? Berawal dari kita itu biasa ke pasar itu menemukan bahan baku yang unik, ikan kapas yang putih-putih, terus kita yang namanya orang wirausaha tuh, ini sepertinya bisa nih kita olah jadi sesuatu yang menarik untuk jadi salah satu makanan Jogja lah, seperti itu. Melihat ada bahan baku yang belum banyak orang yang menggunakan gitu ya. Betul. Jadi ini satu peluang gitu melihatnya ya. Oke, ini saya geser ke Bude Neni. Kalau Bude sendiri sejak kapan nih usaha kuliner ini? Ini masih baru Nji. Masih baru? Nji, 2024. 1 Februari saya mulai bikin ini. Oke, ceritanya gimana awalnya tahu-tahu kemudian kok jadi tercetus untuk bisnis yang ini? Ini ide awalnya itu saya kan ikut, maaf ya, saya ikut kelas SUA itu, wirausaha Aisyah. Nah di situ itu kok setiap anggota itu semua punya produk gitu. Yang nggak punya saya, karena saya masuk ke situ itu ada laundry kecil-kecilan Ji. Laundry rumahan gitu. Lah masuk di situ itu kok ada temen mengeluh, kok berambang saya kurang laku gitu. Nah pulang dari situ saya cari ide harus gimana biar temen juga jalan. Saya ada ide dari situ, tak kombinasikan sama teri nasi asin awalnya itu ya. Terinya itu kan asin, terus kita olah-olah biar tidak asin, kombinasikan sama bawang teri ini. Alhamdulillah dari kepala sekolah itu katanya udah ini dilanjut, siapa tahu cocok nantinya gitu. Alhamdulillah di situ berjalan. Oh iya, jadi ini melihat bahwa ada rekan yang juga punya usaha waktu itu bawang goreng gitu, tapi kok kurang laku gitu. Jadi apa nih yang bisa ditambahkan? Dan itu menjadi satu peluang juga untuk Ibu ya, untuk bisa mengembangkan, menemukan produk baru gitu. Nah kemudian biasanya itu kan kalau memiliki produk itu kan di awal-awal itu masih ragu-ragu untuk menawarkan dan sebagainya. Ini kalau Bu Kiki pertama kali dulu nawarin keripiknya ke siapa dulu Bu? Oke, jadi kalau yang keripik ikan teri itu kita kan orang-orang yang biasa ngopi di tempat kami itu kita kasih tester tuh, dan kita minta reviewnya. Alhamdulillah dari yang kita olah itu responnya baik. Jadi dari situ kita akhirnya terus mulai ikut pameran, kemudian juga titip di toko oleh-oleh. Itu kita ada di Hamzah Batik, kemudian di Alfamidi, di Sarinah Jakarta itu juga sudah ada. Oke, sudah sampai di sana ya? Iya. Wah, ini prosesnya gimana sih Ibu untuk membuka jejaring seluas ini?
Ya, jadi pada intinya kalau seorang wirausaha itu sudah terjun di situ, kita harus semangat untuk gelidik bahasa Jawanya. Itu kita terus mencari link, relasi, ikut banyak komunitas, sehingga nanti di komunitas itu kita pastinya ada satu peluang, ada ikut kurasi produk, kemudian ada kesempatan untuk bisa nyuplai produk di sana, seperti itu. Oke, ya ini beda cerita mungkin kalau Bude. Nah ini pertama kali dulu siapa nih yang untuk quality control untuk nyobain dulu? Yang untuk pertama nyoba produk ini dengan cita rasa itu dari dosen kelas. Ya, itu ada dosen dari UPY sama UGM itu. Kata beliau, ya resiko yang kalau pertama itu ini nggak enak katanya, Ya, ini kurang enak. harus siap menerima kritik ya. Selama 3 bulan itu saya koreksi terus dengan rasa. Yang akhir alhamdulillah kata Pak dosennya udah dilanjut, ini sudah pas gitu. Ini berarti memang harus sabar ya Ibu ya di awal ya, karena 3 bulan itu nggak ini loh ya, nggak bisa dibilang cepet ya, karena harus coba lagi, nggak yang serta merta dalam kita bawa kemudian langsung oke nih ditawarin gitu ya. Jadi ada tahapan ini kurasi dari orang-orang yang di sekitar kita yang terpercaya gitu ya. Apa sih yang membedakan pertama kali yang Ibu buat resepnya dengan yang sekarang itu, variasi seperti apa Bu? Dari proses menggoreng juga itu sudah beda Nji. Kalau awal itu memang asal goreng pertama, kedua udah asal matang gitu kan. Ternyata sampai kalau yang sekarang itu dengan cita rasa, kriukannya itu sudah beda sekarang Nji. Dengan proses memang harus sabar Nji. Ya apalagi kan kalau dikemas, dikonsumsinya kan tidak langsung ya. Jadi harus memastikan pada saat nanti dibuka mungkin sebulan baru atau 2 minggu setelah beli baru mulai dibuka itu harus tetap crunchy-nya tetap terasa gitu ya. Ibu dapat ilmu itu dari mana Ibu? Dari coba-coba atau gimana Bu? Coba-coba aja. Coba-coba. Ya, inspirasi dari apa ya? Kalau orang Jawa di awang-awang gitu loh, dengan ini coba gini-gini. Ya itu tadi dalam 3 bulan itu saya 2 hari sekali goreng, saya coba. Itu ada yang 1 minggu sudah melempem gitu. Tapi alhamdulillah ini yang akhir ini saya coba 6 bulan. Karena sudah alhamdulillah sudah masuk ya di swalayan Pamela itu. Nji, itu 6 bulan masih aman. 6 bulan aman ya. Iya. Cita rasanya masih tidak berubah gitu ya, masih aman ya Bu ya. Ini Ibu bisa masuk di salah satu jaringan market yang cukup ternama juga kan ya di Yogyakarta. Itu gimana tahap awal menawarkan Bu? Awal itu tidak pede ya. Saya datang ke sana membawa kan ada usulan dari kelas SWA. Coba di swalayan sana, siapa tahu nanti diterima gitu. Saya datang ke sana memang saya tidak percaya ya, karena ini gimana gitu, karena ini baru juga. Kata dari kantornya, coba ya Kak ditunggu minimal 3 minggu katanya gitu ya, nanti ada panggilan kalau memang lolos gitu. Saya baru nyampe ke rumah itu jam 2 ya, jam 2 karena dari sana kan 12:30, saya pulang jam 2, udah di WA, Mbak lolos katanya, silahkan dikirim ke sini. Saya nggak percaya, itu 3 hari saya tunggu, berani nggak ya, berani. Alhamdulillah ya, saya dengan modal nekat Ji, saya masukkan, alhamdulillah berjalan. Oke, ini satu peluang baru, kemudian ditangkap peluang itu, setelah merasa oke, di-challenge lagi. Ayo, ini sudah kita terima, bisa nggak untuk memasukkan produknya di sana untuk ditawarkan kepada customer dari minimarket tersebut gitu ya. Oke, ini saya bergeser ke Bu Kiki. Kalau Bu Kiki kan sudah beberapa kali ikut pameran-pameran juga ya. Kalau secara umum itu kalau Bu Kiki melihat variasi yang ada dari pelaku usaha kuliner di Indonesia itu seperti apa sih? Sebetulnya memang ketika orang menentukan saya ingin berbisnis sesuatu itu kan ada 2 macam. Produk yang memang sudah dikenal banyak orang itu kan artinya misal kayak keripik pisang, keripik tempe orang sudah paham. Itu memang lebih mudah pemasarannya. Tetapi kalau yang seperti keripik ikan teri kemudian yang keju panggang itu kita memang perlu mengedukasi ke masyarakat tentang produk ini. Jadi memang ada, jadi sisi lain itu ada unik tetapi harus ada edukasi juga ke masyarakat gitu. Tapi justru kalau sesuatu yang baru itu
ada sisi serunya, tapi ada sisi deg-degannya juga ya. Betul. Kadang iya. kalau serunya orang akan penasaran, terpancing untuk mencoba, tapi Betul. deg-degannya ini bisa long last, bisa bertahan atau Betul. tidak, atau hanya musiman saja gitu Iya, kan ya. iya, Ini kalau Bu Kiki melihat dari pilihan Ibu keju panggang dan keripik ikan teri ini dari ikan kapas, ini gimana kira-kira challenge atau peluangnya? Oke, jadi dari pameran itu saya jadi paham nih pangsa pasar kami. Jadi untuk keripik ikan teri ini adalah pangsa pasarnya itu usia 25 sampai 35 itu. Kemudian kalau yang keju itu memang cenderung ke anak-anak muda. Jadi di situ ketika saya ikut pameran, ketika dia tidak membeli keju panggang, dia bisa alternatifnya keripik ikan dan iya. sebaliknya seperti itu. Ya, jadi ini justru bisa melengkapi ya, komplementer ya. Ya. Yang datang ke stand Ya. untuk melihat pameran itu, kalau memang biasanya kalau yang ibu-ibu akan suka untuk beli yang ini ya, Iya, yang ikan teri. betul. Bisa kalau tahu-tahu nggak ada lauk, ya udah Iya, ini aja nasi betul. anget sama ini sudah aman. gitu. Iya, betul seperti itu. Oke. Jadi itu justru ilmu-ilmu seperti itu didapatkan juga dari pameran gitu ya. Iya, justru kita harus ada di lapangan dan tahu respon pasar. Oke, respon pasar seperti apa? Iya. Paling jauh berarti ini pemasaran sampai di mana kalau Bu Kiki? Kita sesuplai ke Australia. Ke Australia Iya, juga? kemudian kita juga pernah ikut pameran di Brunei, walaupun kalau yang di Brunei itu hanya produk saja. ya? Iya, seperti itu. Ceritanya gimana sih membuka jejaring sampai di luar Indonesia gitu, di luar negeri? Sebetulnya kalau yang Australia itu ada 2 tempat. Kalau yang satu itu karena relasi, kemudian yang kedua itu karena kita binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Jadi kita dibantu untuk mendapatkan buyer di sana, seperti itu. Prosesnya lama tidak itu Bu Kiki? Prosesnya kita ada kurasi, kemudian ada pengiriman produk, karena memang dari dinas itu ada fasilitas free ongkir, itu jadi peluang atau kesempatan menarik bagi orang buyer di sana, seperti itu sih. Prosesnya ya lumayan lama juga sebetulnya. Tapi sampai sekarang masih ada repeat order dari luar negeri? Jadi kemarin terakhir itu karena di tahun 2024 fasilitas free ongkirnya di stop dulu, kemudian kita terus belum lanjut lagi sih kalau yang itu. Iya. Oke, jadi fasilitas itu ternyata sangat bermanfaat Iya, ya. karena memang ongkir ke sana itu lumayan Iya, besar. Iya. Betul sekali. Oke, ini kan kalau Bu Kiki sudah ada peluang di luar negeri gitu. Kalau Bu Dena ini kira-kira nanti langkah memasarkan mau gimana lagi nih setelah ini Bu? Insya Allah saya juga masih mau mencoba Ji, menawarkan ke swalayan-swalayan lain. Tapi dengan itu tadi, memang orang Jawa bilang ojo apa namanya, ojo isin gitu loh, hilangkan rasa isin gitu ya. Gitu. Tapi untuk sementara saya di lingkungan dulu, untuk pengenalan di lingkungan. Ini baru yang apa namanya, anak-anak kos Ji, karena mereka itu untuk mungkin ini pas ya untuk orang sibuk, lauk yang praktis gitu. Ji. Insya Allah kalau ada peluang nanti. Kalau dari sisi kemasan ini yang dipilih yang seperti apa Ibu? Maksudnya Ini ada untuk pengemasannya apa saja yang Ibu punya ini? baru ini dua macam ini baru toplesan Ji. Karena kalau pakai pouch itu kriuknya tidak lama. Kemarin saya sudah mencoba Ji, di swalayan itu saya coba biar kemasannya juga ada yang kecil juga, biar agak apa namanya, harganya tidak terlalu mahal gitu kan. Ternyata tidak awet untuk tahan kriuknya itu. Oh, itu berpengaruh ternyata ya dari kemasan ya? Ji. Oke, kemudian kalau dari pilihan awal pengemasan itu Ibu sendiri yang memilih atau ada pelatihan juga Ibu yang kemudian menyarankan ini? Awal-awalnya kami ya sama anak-anak, sama anak-anak bikin itu, tapi ya itu tadi kata dosen, elek gitu. Ini elek loh kemasannya gitu. Dari labelnya kan warnanya itu awalnya bukan gini. Jadi ambil ke agak merah berambangnya itu. Terus katanya iki kok koyo ngene gitu, kata dosennya. Terus gimana? Udah cari aja, karena kita tidak ngasih solusi, karena nanti yang lain iri katanya gitu kan di kelas itu. Ya coba lagi, alhamdulillah. Berarti ini katanya di antaranya karena ada tugas dari kampus kelas. kuliah Ibu atau gimana? Ya dari kelas. Oke, Itu kan oke. ada kita. Alhamdulillah ya, di tempat sini saya ketemu dengan Ibu Kiki. Iya. Ternyata kami dari sama Sama SWA, alumni SWA. Oh, di situ ya. Iya. Ya, itu. Alumni SWA pada saat ikut di SWA itu diajarkan dari
para pengajar ikut melakukan quality control seperti apa gitu hasilnya ya. Betul. Tapi beliau kan dari SUA 2 ya? Iya, saya angkatan Kalau saya 2. dari Angkatan SUA sebelumnya. angkatan 15. Iya. Oh, kayak angkatan ini Tua. awal-awal ya Bu ya, Iya. masih angkatan-angkatan yang babat alas gitu. Betul, iya. Pertama sama kedua itu kan masih awal-awal Betul, gitu. betul. Ini kalau punya Bu Dina ini kan sudah ada label halalnya juga ini ya. Iya. Prosesnya seperti apa waktu itu Ibu disarankan juga untuk langsung mengurus atau gimana? Iya, karena dikasih tugas sebelum kan ada acara wisuda juga Ji. Padahal sekolah itu 3 bulan Ji kita itu. Oke. Ada acara wisuda. Nah itu dikasih tugas siapa yang cepet, siapa yang punya ide segera bikin ini katanya gitu. Sebelum Oke. wisuda. Alhamdulillah sebelum wisuda itu Target tercapai. Iya. Asik, alhamdulillah kalau gitu ya. Baik, kita akan jeda dulu pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi bersama dengan 2 orang tamu saya. Usai jeda kami kembali di Obrolan Pagi.